Halo semuanya, kita ada di sesi Knowing Your Bible. Apa sih Alkitab itu bagi kita yang disebut dengan orang Kristen, murid-murid Yesus? Alkitab ini walaupun di dalamnya ada 66 buku atau kitab-kitab kecil dari Kejadian sampai Wahyu, tapi Alkitab ini sesungguhnya adalah satu kitab. Jadi satu kitab ini kalau kita perhatikan ditulis oleh orang-orang yang berbeda, orang yang dipakai Tuhan. Ada Raja Daud yang pernah gembala, pernah raja, ada Musa yang pernah jadi pangeran, kemudian jadi gembala juga, ada Amos yang petani, ini ada di Perjanjian Lama. Lalu di Perjanjian Baru ada Rasul Paulus, ada Petrus, ada Yohanes, ada Markus, ada Lukas, dan macam-macam. Ada 40 orang dari latar belakang yang berbeda. Dari penulisan sejak Musa sampai kepada Wahyu, itu adalah sepanjang waktu 1.500 tahun. Walaupun berbeda dan banyak buku, Alkitab ini sebenarnya cuma ada satu tema atau satu cerita besar, yaitu cerita Allah mengasihi manusia. Allah, karya keselamatan Allah. The redemption story of God, atau kasih Allah kepada manusia. Nah, lalu bagaimana Alkitab ini kemudian sampai ke tangan kita, rapi begitu ya. Nah, Alkitab ini tadi saya katakan ditulis oleh orang yang berbeda. Orang ini diberi hak istimewa, dipakai oleh Allah. Allah mewahyukan. Wahyu artinya revelation. Wahyu ini artinya ada sesuatu yang tertutup, ini harus dibuka, disingkapkan, sehingga kita bisa melihat. Nah, terlebih lagi, kalau kita lihat, Allah kita itu begitu besar, Allah itu begitu agung. John Calvin mengatakan, kalau manusia, otak manusia dibandingkan dengan otak Tuhan, otak manusia itu hanya seperti satu titik air di samudra. Tak mungkin kita bisa mengenal Allah. Maka Allah perlu menyatakan dirinya kepada kita. Allah menyatakan dirinya kepada kita melalui seluruh ciptaannya. Dan terlebih lagi secara konkret Allah menyatakan, memperkenalkan dirinya melalui Alkitab. Sehingga ketika kita membaca Alkitab, sesungguhnya kita sedang membaca surat dari Allah. Sesungguhnya kita sedang mendengarkan Allah mau berbicara kepada kita. Nah, lalu bagaimana sih penulisan Alkitab ini? Tuhan memakai orang yang beda-beda, latar belakangnya beda, ada yang dokter, ada petani, ada orang Yunani, orang Yahudi, ada macam-macam. Nah, Tuhan memakai mereka, Tuhan memberikan Roh Kudus mengiluminasi seperti lampu sorot, sehingga mereka bisa melihat kebenaran Allah. Mereka mendapat ilham dari Allah. Lalu itulah kontens yang mereka tuangkan dengan ciri khas gaya bahasa mereka, sehingga di dalamnya ya packagingnya atau di luarnya itu gaya tulis manusia. Tetapi kontensnya, isinya itu adalah dari Allah. Nah, Alkitab ini diberikan kepada Allah ada tujuannya. Kepada Timotius, Paulus menuliskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, Alkitab ini diberikan Allah untuk menjadi pedoman, seperti kata pemazmur, firman-Mu adalah pelita bagi jalanku, terang bagi kakiku. Jadi Alkitab ini diberikan untuk menjadi menerangi, membantu kita bagaimana menjadi orang baik, hidup baik, sama seperti Allah kita yang baik. Oleh karena itu, teman-teman, let's start to know our Bible. If you want to know God, you need to know your Bible. Mari kita mulai mengenal Alkitab kita, and then start reading one chapter each day. Okay, God bless you.